وتحببنا إليه صلى الله عليه وسلم. Pastinya kita semua cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pastinya kita juga sangat berharap, mohon sekali berharap kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya bukti daripada kita mencintai seseorang adalah kita senantiasa memperbanyak menyebut-nyebut namanya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita harus memperbanyak menyebut nama-nama Nabi Muhammad SAW. Setiap orang senantiasa berselawat, selalu menyebut selalu nama Nabi Muhammad SAW, maka itu bukti daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia akan mendapatkan syafaatnya. في هذا اليوم الذي هو أفضل الأيام، يوم الجمعة، يوم الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا الله بالاجتماع بكم وبهذه الوجهة الطيبة وبهذه المجلس المبارك، فنسأل الله أن يديم ذلك ويجعلنا وإياكم جميعا في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Pada hari yang mulia, pada hari yang diutamakan bagi kita semua untuk senantiasa menghadiahkan salawat kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan. Allah Taala sudah memberikan kemudahan sehingga mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh dengan barakah ini untuk mengingat, untuk menyebut dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكلنا نتمنى أن نرى وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولو مناما، لأن من رآه في المنام فكأنما رآه في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Tentunya kita semua bercita-cita, memiliki impian, seluruh insyaallah kita memiliki impian, cita-cita agar dapat melihat kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ingin bermimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada kita walaupun dalam mimpi. Itu semua harapan kita. Karena bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW adalah mimpi yang hak. Dikatakan dalam sabdanya bahwa barang siapa yang melihat kepadaku dalam mimpinya, maka sungguh benar-benar dia telah melihat aku, karena syaitan tidak mungkin dan tidak bisa untuk menyerupai aku. ولكن هذا يتطلب منا قوة تعلق بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قوة ذكر للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قوة متابعة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا seorang murid datang kepada gurunya, saya berkata, wahai syekhku, wahai guruku, aku ingin sekali melihat kepada wajah baginda Rasulullah SAW. Saya sudah banyak amal, saya sudah maksimal bersolawat kepadanya, tetapi kenapa saya belum juga bisa bermimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال تلميذ تعال عندي اليوم ونأكل ونتغدى مع بعض. فأتى ذلك التلميذ إلى الشيخ، وأتى الشيخ له ببعض المأكولات المالحة البحرية، وأكل كثيرا ذلك التلميذ. ثم seorang murid tersebut ketika mengadukan bahwa dirinya menginginkan sekali cita-cita itu, dipanggil oleh gurunya. Ayo, hari ini aku akan mengajakmu makan di rumah. Anak murid tersebut disiapkan makanan-makanan yang nyaman, makanan yang enak, dikasih jamuan di waktu itu sehingga diajak makan oleh gurunya tersebut. ثم قال له بعد أن أكل ولم يأتي له بشيء من الماء ادخل هذه الغرفة ونم.
انظر ماذا ترى في هذا النوم. Setelah beliau makan bersama gurunya dengan makan makanan yang sudah dimasak dan disiapkan, setelahnya diperintahkan untuk masuk ke kamar di rumahnya dan diperintahkan untuk tidur. Silakan masuk ke kamar ini dan tidurlah. Kemudian dalam tidur kamu, apa yang akan kamu lihat pada hari ini? فأدخل عليه الغرفة وإذا بالولد بعد قليل يعطش يريد ماء فيصيح أريد ماء أريد ماء فلم يفتح له حتى غشيه النوم من كثر التعب فلما نام بعد ذلك استيقظ فتح له الشيخ. Maka anak tersebut dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dari luar. Kemudian dari dalam kamar tersebut, karena dari sudah makan makanan yang nyaman, makanan yang banyak, dia merasa kehausan. Dia nak minum, kehausan. Ketika dia kehausan, tidak ada air disediakan di sekelilingnya. Dia ingin minum, dia ketok keluar, dia panggil, wahai guruku, saya ingin minum, dan tak ada air sedikit pun. Tapi tidak ada yang menjawab. Sampai kehausan dan ketiduran. Tertidur anak murid tersebut. Di dalam tidurnya, dia setelah nanti bangun, baru dibukakan oleh gurunya sehingga boleh keluar dari kamarnya. فلما فتح له قال له أريد ماء فشربه الماء وقال له عندما نمت ماذا رأيت في النوم؟ قال رأيت في النوم كأن أحد يسقيني ماء. قال له لماذا؟ لأنك تعلق قلبك بالماء وأحببته حبا شديدا فعندما يكون تعلقك بالحبيب بمثل هذا التعلق ستراه في النوم. Setelah dibuka pintunya, anak murid tersebut keluar dan diberilah minum dengan nyamannya, dengan puasnya. Kemudian gurunya bertanya, wahai anak murid, tadi kamu kehausan, kemudian ketiduran. Setelah sekarang kamu minum, ceritakan apa yang kamu dapatkan ketika kamu tidur. Ceritakan oleh anak murid tersebut, baik guru, tadi ketika saya tertidur, saya merasakan seakan-akan ada seseorang yang datang membawaku minuman dan aku minum dari minuman itu. Dia katakan seperti itu. Ada orang datang memberi minum dan saya minum. Padahal minumnya hanya dalam mimpi. Gurunya mengatakan, ini haruslah seperti ini. Kamu ingin bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW dari seseorang haruslah memiliki keinginan yang sangat kuat, keikatan ta'alluq yang begitu hebat, sehingga seperti hal yang kamu tadi ingin minum, betul-betul ingin minum kehausan, sehingga kamu bermimpi minum. Kamu pun ketika ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW harus betul-betul ada ikatan, kekuatan, keinginan yang besar, sehingga kamu bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنتم أكرمكم الله بنعم كثيرة يحبها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمكم بأن جعلكم ممن يأخذون ميراث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو ميراثه؟ ميراثه العلم صلى الله عليه وسلم. أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر من ميراث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Ketahuilah sesungguhnya kalian semua itu memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut tentunya boleh menjadi satu perkara yang menjadikan kalian dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad pun sangat cinta kepada kalian. Kenapa Nabi Muhammad cinta kepada kalian? Karena kalian mendapatkan satu sifat yang mulia, yaitu kalian memiliki sifat yaitu mengambil daripada warisan
daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya para nabi, para rasul itu tidaklah meninggalkan alam dunia ini, tidaklah meninggalkan harta warisan. Mereka tidaklah meninggalkan harta warisan, tetapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Barang siapa yang belajar mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian dan mendapatkan bagian yang besar daripada warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أكرمكم أيضا بماذا؟ بأساتذة من أهل السنة والجماعة من محبي رسول الله وأهل بيت رسول الله، من الذين يأخذون ويستقون العلم سندا عن سند من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة عظيمة لا يحصل عليها كل أحد. Kemudian selanjutnya adalah kalian selain mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW, tentunya patutlah kalian berbangga, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kalian mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad tersebut, yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad tersebut dari guru kita, guru yang istimewa, yang mana guru tersebut termasuk daripada guru dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan hanya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, tetapi sanadnya pun sangat istimewa. Pecinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengambil dari zuriat Nabi Muhammad SAW, dari Sayyidina Habib Umar, terus yang lainnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah kemuliaan yang kedua yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Maka patutlah kalian semua bersyukur atas nikmat-nikmat yang besar ini. هذا العلم قد يتقنه حتى الكفار حتى الضالين، ولكن من نأخذ منه هذا هو المهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن أشد من الدجال علماء السوء. علماء السوء هم علماء، ولكن علماء السوء يعلمون الناس السحر، يعلمونهم الحرام عن طريق العلم، ويعتقدون الناس أنهم على صحيح مثل الدجال.
lamanya sampai berdebu badannya, sampai lamanya beliau menunggu daripada keluar gurunya yaitu Ubay bin Ka'ab. Tidak mau mengetuk ataupun tidak mau mengatakan sesuatu kecuali telah dibukakan atau diperintahkan oleh gurunya yaitu Ubay bin Ka'ab. أحيانا يجلس تحت البيت ينتظر شيخه حتى يسقط التراب عليه فيمر المار لا يعتقد أن أمامه شخص يسقط التراب لأنه ينتظر العلم من شيخه ينتظر شيخه حتى يخرج. Terkadang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika masa belajarnya dan dibukakan oleh gurunya, karena gurunya tidak tahu bahwa beliau ada di depan rumahnya. Maka Abdullah bin Abbas duduk tetap menunggu kehadiran dan kedatangan gurunya tersebut, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka tidaklah jarang ataupun sering sekali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sampai tutupi debu badannya, wajahnya banyaklah debu karena berada di pinggir jalan, sehingga orang-orang yang lewat pun berlalu di depan rumahnya sahabat Ubay bin Ka'ab tidak sampai bisa mengenali wajahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saking beliau bersabar dan lamanya dan karena tertimpa debu-debu yang ada ketika itu. فيخرج له أبي بن كعب ويريده هكذا يقول عم رسول الله هل أخبرتنا لماذا تنظرنا هنا؟ يا شيخي فيأتي بالبغلة يقربها إلى شيخه حتى يركبها ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. Abdullah bin Abbas pun tetap menunggu kedatangan atau keluar gurunya itu Ubay bin Ka'ab. Setelah beberapa lama keluar gurunya dan gurunya terkaget-kaget. Kenapa wahai Abdullah bin Abbas kau berada sekian lama di luar sampai tertiup dan tertutup debu pada badanmu dan wajahmu? Kenapa kau tidak mengetuk saja? Maka beliau menjawab, saya tidak berani wahai guru untuk mengetuk, takutnya saya mengganggu kepada kau wahai guruku. Maka beliau pun Abdul Abbas mendatangkan onta kepadanya sehingga dinaiki atau ditunggangi onta tersebut oleh gurunya itu Ubay bin Ka'ab. Ketika datangkan dan dinaikkan kepada ontanya, dan Abdullah bin Abbas mengatakan, seperti inilah kami diperintahkan untuk berbuat kepada guru-guru kita, kepada para ahli ilmu, kepada para ulama-ulama kita. Ya, Ubay bin Ka'ab Lepas itu naiklah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Setelah beliau naik, beliau mengambil tangan daripada sahabat Abdullah tempat muridnya dan masih dalam usia sangat muda. Diambil tangannya, diciumlah tangannya sahabat Abdullah bin Abbas yang masih muda dan beliau termasuk kepada keluarga kerabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicium tangan seraya berkata, seperti inilah kami diperintahkan untuk menghormati, bertaklim kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا نجلس تحت البيت ولا التراب ولا نحتاج الى مواصلات نذهب ولا نحتاج الى اكل ولا كل شيء متوفر عندنا ولكن ينقصنا شيء واحد هو موجود في الجليل وليس موجود. Kita berada di satu zaman penuh dengan kenikmatan, dibuka oleh Allah Ta'ala kepada kita semua fasilitas yang sangat dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita mengambil ilmu, belajar ilmu. Kita tidak perlu jauh pergi untuk mengambil ilmu, tidak perlu kita hadir sehingga kita tertutup debu, tidak perlu kita duduk lama-lama menunggu guru sampai tertiup debu pada badan kita. Tidak perlu kita mendapatkan segala hal rintangan halangan yang akan menjadikan kita susah payah dalam belajar ilmu. Tetapi sesungguhnya
ketika kita diberikan fasilitas-fasilitas kemudahan oleh Allah Ta'ala, ada perbedaan antara kita dan zaman dahulu. Ada sesuatu yang kurang yang menjadikan perbedaan. Mereka zaman dahulu bersusah payah untuk dapat ilmu, belajar seperti kisah Abu Abbas tersebut yang menunggu kehadiran gurunya di depan rumahnya, tidak mau mengetuk pintu rumahnya sampai tertutup dan tertiup debu pada badan dan wajahnya. Tetapi kita tidak merasakan seperti itu. Ada perbedaan. Walaupun sekarang mudah, mereka itu merasakan susah payah dalam belajar ilmu, ada perbedaan yang didapatkan. ينقصنا الإخلاص والاجتهاد فهذا ينقصنا أن نكون مخلصين للعلم، أن نكون مجتهدين، لا نضيع وقتنا إلا في أخذ أكبر قدر من ميراث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Apa yang kekurangan kita? Apa yang menjadi kekurangan kita pada masa sekarang ini? Fasilitas-fasilitas dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kemudahan untuk kita belajar, guru-guru yang sudah siap untuk memberikan ilmu kepada kita. Namun ada yang menjadi kekurangan kita, dua perkara. Pertama adalah ikhlas yang menjadi pembeda antara kita dan orang-orang dahulu. Kita haruslah memiliki sifat ikhlas di dalam belajar kita, sehingga kita akan mendapatkan kemanfaatan di dalam belajar kita. Kemudian kita harus memiliki sifat kedua, yaitu ijtihad. Kita harus memiliki kesungguh-sungguhan dalam belajar. Jangan sampai melewatkan waktu, membuang-buang waktu, melewatkan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat, pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu. Jadikan seluruh waktu kalian pada perkara-perkara yang sifatnya akan mendapatkan bagian yang banyak untuk mendapatkan ilmu yang merupakan warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نذكر لكم قصة في الإخلاص، كيف لما يكون الإنسان مخلص ربنا يفتح عليه وينفع به الأمة. Beliau akan membawakan sebuah kisah tentang ikhlas dan menunjukkan bahwasanya keikhlasan itu akan mendatangkan kemanfaatan, akan mendatangkan kebaikan, dan kita bisa menjadi orang yang hebat di tanah umat Nabi Muhammad SAW ini. ذكروا عن شخص كان يعبد الله في جبل، فسمع أن في قريته شجرة تعبد من دون الله، فقال هذا منكر يجب أن نزيله. أخذ الفأس ونزل يريد أن يقطع تلك الشجرة. Dikisahkan ada seseorang pemuda, dia naik ke atas gunung untuk beribadah di atas gunung tersebut, jauh dari keramaian. Kemudian orang tersebut mendengar bahwa orang-orang kampung di tempat tersebut menyembah satu pohon selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah satu pohon selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berniat, saya akan turun dan membawa kapak, saya akan robohkan pohon tersebut sehingga menyelamatkan orang kampung agar mereka tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي طريقه وجد الشيطان تمثل بشخص، قال أين تريد؟ قال أريد أن أزيل هذا المنكر. قال لا سبيل لك إلى ذلك. قال نعم أريد ذلك. فتصارع مع الشيطان فصارع الشيطان. Di tengah jalan, ketika ingin berangkat untuk merobohkan daripada pohon tersebut yang disembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh orang kampung tersebut, di tengah jalan dicegat atau ditemui oleh syaitan. Setan datang menghalanginya. Setan bilang kepadanya, "Hai fulan, kamu mau mana?" Jawab, "Saya akan pergi ke kampung itu, saya akan merobohkan pohon yang disembah oleh orang kampung tersebut." Setan bilang, "Tidak bisa, kamu bisa merobohkannya. Tidak mungkin kamu bisa merobohkannya." Berdebatlah dengan setan sampai kelahi. Berkelahi dengan setan, setannya kalah. فقال له الشيطان سأعطيك فائدة، أنت الآن
قرصين ودينارين، فإذا أنا دفعتهم ارجع مقطع الشجرة. قال متأكد من ذلك؟ قال نعم، جرب. Akhirnya setan memberikan anjuran kepada orang tersebut, pemuda tersebut, udah kamu nggak usah payah-payah pergi untuk merobohkan pohon itu. Kamu kembali saja ke tempat kamu beribadah, kamu melakukan aktivitas kamu, tak usah pedulikan apa yang dilakukan kamu tersebut. Saya akan memberikan padamu satu keuntungan. Kamu tetap di tempat kamu, saya akan mengirimkan kepada kamu setiap hari 2 potong roti. Kemudian juga ada uang sebanyak 2 dinar. Kamu akan dapatkan tiap hari. Dan kalau satu hari saya tidak mengirimkannya, kata setan, maka silahkan barulah pada itu kamu pergi untuk merobohkan dari pohon tersebut. فرجع إلى مكانه ووجد في اليوم الأول قرصين ودينارين، في اليوم الثاني قرصين ودينارين، اليوم الثالث ما وجد شيء. قال كذب علي اللعين الشيطان، أخذ الفأس ونزل يريد أن يقطع الشجرة، فالتقى بالشيطان مرة أخرى. قال له أنت كذبت علي، قالوا لا سبيل لك إلى قطعها، فتصارع مع الشيطان فصرعه الشيطان. Ketika itu pada hari pertama dipenuhi syaratnya. Pada hari pertama di bawah tempat dia beribadah di atas gunung itu, mendapati pagi-paginya ada 2 potong roti dan 2 keping dinar, 2 dinar, sesuai dengan janji setan. Hari kedua pun sama, dia dapatkan di depan rumahnya atau di bawah tempat dia ibadah. Pagi sudah ada 2 potong roti dan 2 keping uang dinar. Di hari ketiga tidak ada itu. Di hari ketiga tidak ada 2 potong roti dan tidak ada 2 keping dinar. Kemudian dia datang karena setan tadi kemarin sebelumnya setan itu kalah, tapi dia ngasih syarat. Syaratnya seperti itu. Pokoknya kalau saya putuskan makanannya atau kirimannya, silahkan kamu untuk merobohkan pohon tersebut. Dia ambil tapak lagi, dia pergi ke kampung untuk merobohkan pohon yang disembah oleh orang kampung tersebut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perjalanan dihalangi lagi oleh setan. Setan menghalanginya. Tanya, fulan mau kemana? Katanya orang tersebut, kamu sudah berbohong kepadaku, hai setan. Kamu bilang akan terus memberikan kepadaku 2 roti dan uang sebanyak 2 dinar setiap hari. Tapi hari ini tidak ada, maka tidak ada jalan lain kecuali saya akan merobohkan pohon ini. Gak mungkin, kata setan, gak bakal bisa, saya akan halangi kamu. Akhirnya berkelahi lagi pemuda tersebut dengan setan. Apa yang terjadi? Pada kali ini dia dikalahkan oleh setan. وقال له لماذا صرعتني الآن وأول أنا صرعتك؟ قال لأنك أول مرة خرجت لله، أما الآن خرجت لأجل دفعت عنك هذا الدرهمين والقرصين والدينارين، فلست مخلص لله، لهذا هزمتك. Akhirnya si pemuda itu terheran-heran, bertanya sama setan, wahai setan, kenapa kok sekarang terjadi seperti ini? Di kali pertama aku bisa mengalahkanmu, dan sekarang aku malah kalah olehmu. Aku dikalahkan olehmu, setan yang menang. Kenapa? Setannya ngasih jawaban seperti ini. Kata setan, hai pemuda, hari pertama kamu keluar, kamu turun, kamu memiliki niat karena Allah untuk menghilangkan kemungkaran yang ada di kampung tersebut, untuk memotong pohon itu karena Allah. Kamu keluar dari tempatmu karena Allah, sehingga aku kalah oleh kamu karena niatmu ikhlas karena Allah. Tetapi pada kali ini kamu keluar dari tempatmu bukan karena Allah, tapi karena kamu marah, kecewa, sakit hati. Tidak ada lagi kiriman 2 potong roti dan 2 dinar, sehingga kamu pada kali ini membela nafsumu, kamu marah, dan aku pun bisa mengalahkanmu karena kamu tidak ikhlas di dalam amalmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ
أن يلقى الدرس سواء كان من الشيخ أو من التلميذ، فإذا صحت لنا الإجازة فيه فقد أجزناكم فيه، فحاولوا أن تحفظوه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا الله يا الله، كما جمعنا بكم في هذه الدار، جمعنا بكم عند النبي المختار صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي مكة حجا وعمرة، وأن يفتح عليكم فتوح العارفين وحسنا إياكم في الدين وعلمنا إياكم التأويل ويسر أمورنا في السيرة المعنوية وطول أعمار مشايخنا يا رب العالمين، واجعلكم قرة عين بسيد الكونين من جند سيد المرسلين يا رب العالمين، وأن الله يرفع ببركتكم عن الأمة الحروب والزلازل والأمراض والأسقام والآفات والغلاء والوباء يا رب العالمين. بركة هذا اليوم يا الله يا الله، ارزقنا رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بقصد ومنامه، ارزقنا رضاه، ارزقنا محبته، ارزقنا كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. بارك في هذا المكان، اجعله بيتا عامرا مباركا مليئا بالخيرات، إشعاع نور العلم في إندونيسيا وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأن يبارك في كل من درس فيها وتعلم فيه يا رب العالمين بجاه خير سيد المرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة الفاتحة. Amin. Sebelum doa tadi, doa yang agung beliau mendoakan kita semua. Insyaallah mudah-mudahan dan yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan ijazah doa untuk kita semua yang hadir, khususnya kita para ahli ilmu, santri dan seluruh mudarisin dan yang lainnya. Doa ini sangat besar faedahnya agar Allah Ta'ala senantiasa berikan kemudahan dalam belajar ilmu, mendapatkan ilmu dan manfaat dalam menyebarkan ilmu tersebut, dibaca oleh santri, oleh pelajar dan oleh gurunya juga. Doa yang kita sudah hafal tentunya itu doa Allahumma rzuqni fahman nabiyyin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami semuanya minta kepadamu agar diberikan kefahaman seperti pemahaman para nabi. Aku minta kepadamu agar diberikan kekuatan hafalan seperti para rasul. Aku minta kepadamu agar diberikan selalu ilham seperti ilhamnya para malaikat yang didekatkan kepadamu. Kemudian doa selanjutnya, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, hiasi aku dengan sifat pemaaf dan sifat bijaksana, dan muliakan aku dengan takwa kepadamu, dan hiasi dan berikan aku keindahan dengan selalu mendapatkan afiah darimu ya Allah. Doa ini senantiasa dianjurkan oleh beliau kita baca sebelum kita belajar ataupun sebelum kita mengajar, dan tadi beliau sudah memberikan ijazahnya, maka kita bersama-sama menerima ijazah tersebut dengan mengatakan qabiltul ijazah. Sekali lagi bersama-sama qabiltul ijazah.